Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yoyok selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai integrasi nasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Azra Azharfa Zatarin dengan NIM K13219, Dela Talita Yulina Stiti dengan NIM K13221, Nisa Fajriati dengan NIM K13223, dan Dela Widya Lestari dengan NIM K13225. Selanjutnya adalah sesi penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Azra membacakan materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Jenis integrasi ada 3. Yang pertama adalah integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang ketiga adalah integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis politik tentang integrasi nasional. Menurut Suryono tahun 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yaitu yang pertama model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagragung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pesisiran yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga adalah tanah sabrang, adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, dan Ayudhyapura atau Thailand. Yang kedua adalah model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda Baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak negara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini
Berbeda dengan model kedua, integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Baik, untuk selanjutnya adalah faktor penentu berhasilnya integrasi suatu bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar ini dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Lalu kedua, ada gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatakan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Kemudian yang ketiga, adanya kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Kemudian yang keempat, adanya ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi tetap menerima satu ideologi yang sama, maka akan memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Kemudian yang terakhir, adanya kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, tentu saja masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka akan memunculkan kesenjangan atau ketimpangan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nisa. Baik, untuk yang selanjutnya adalah dinamika dan tantangan dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, ada integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan NKRI. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Agustus 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yaitu laut teritorial seluas 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau negara Indonesia. Yang ketiga, ada integrasi nilai. Nilai integratif ialah nilai Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dela. Baik, terima kasih Nisa. Untuk materi selanjutnya adalah tantangan dalam membangun integrasi nasional.
Tantangan dalam membangun integrasi nasional ini ada dua. Yang pertama, dimensi horizontal, yakni tantangan dalam hal suku, agama, ras, geografi, alias tantangan yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan selanjutnya adalah dimensi vertikal, yakni tantangan yang ditandai dengan adanya perbedaan antara elit dan massa, atau antara masyarakat dan pemerintah. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, geografi, dan sebagainya. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Kemudian, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA, suku, agama, ras, dan golongan, gerakan separatisme, demonstrasi, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mencarikan solusinya, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang mungkin merasa terpinggirkan. Kemudian, jalinan hubungan dan kerjasama antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan antara kelompok, merupakan tandanya ada integrasi dalam wujud dimensi horizontal. Di era globalisasi, tantangan-tantangan seperti ini ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit, seperti ikatan etnis, kesukuan, dan kedaerahan. Disitulah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan kesejahteraan suatu negara. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik ataupun perpecah belahan, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk menemukan kedamaian atau persatuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang suatu hal yang agak mustahil untuk diwujudkan. Karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi, juga menyimpan potensi konflik berupa perbedaan. Kemudian persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat seperti perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dapat menjadi suatu potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan itu tidak disikapi dengan sikap yang semestinya. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga sangat penting untuk diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bella.
Baik, terima kasih Dela. Lalu untuk slide selanjutnya adalah contoh kasus disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya adalah konflik Sampit. Konflik Sampit ini merupakan peristiwa yang ada di Indonesia. Konflik ini terjadi antara etnis yang ada di Indonesia dan berakhir dengan kerusuhan. Kejadian yang bermula di kota Sampit, Kalimantan Tengah ini pada bulan Februari 2001 dan terus berlangsung sampai tahun itu berakhir. Walaupun berawal di kota Sampit, tetapi kerusuhan ini terus merebak ke seluruh penjuru Kalimantan Tengah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.